Elisa 4 menit lagi ya, saya serahkan ke Elisa ya. Yuk. Iya, Bang. Halo cantik. Halo, Bu. Aku dipanggil Uti aja deh, Grandma. Sambil nunggu Uti, karya Uti terakhir apa lagi? Aku orang ngerti. Novel Uti yang terakhir, yang sudah on. Karya apa? Karya apa? Novel. Novel. Novel anak si Bocil Tengil. Oh, si Bocil Tengil. Iya. Di KBM Up sudah aku upload. Ya, siap sih. Ntar aku pesen. Oke, pantun jenaka juga ada. Untuk contoh buku solo guru-guru itu. Bang Iqbal, recording udah oke kan ya? Udah Bang, ini lagi jalan. Ini sudah sedang direkam. Oh ya, siap. Nanti nongol di YouTube. Ya, alhamdulillah tuh ya. berhasil juga YouTube kita bisa. Aku walaupun nggak nyala kamera tetap mantau ini dari ponsel. Ini saya share aja ya. Mbak Elisa bisa nampak ya? Iya, Kak. Kelihatan. Oke. Jadi biar sebentar saya coba untuk sebentar. Elisa silakan, sudah bisa. Yuk, mari. Terima kasih, Bang. Mohon izin sebelumnya suara Elisa apakah kedengaran? Jelas. Oke, baik. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya sebelum kita memulai acara ini, maka perlu kami informasikan untuk audio dan videonya, dimohon untuk video diposisikan on atau dinyalakan, dan juga untuk audionya di-off-kan atau dimatikan. Dan dengan demikian, acara kita akan dapat berjalan dengan baik. Baik, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Baik. Puji Tuhan, baik. Semoga dimanapun kita berada tetap dalam keadaan baik. Kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung di acara kita sore hari ini. Sebelum kita memulai acara hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya acara kita berlangsung dengan baik hingga akhir nanti. Berdoa dalam hati menurut agama masing-masing dimulai. Amin, berdoa selesai. Berharap doa-doa yang sudah kita sampaikan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, keluarga Pulpen, terima kasih atas waktu yang sangat berharga ini. Dengan sangat antusias, pada kesempatan sore hari ini, saya Elisa yang tentunya akan menjadi moderator dan memandu kegiatan kita pada sore hari ini. Kegiatan kita pada sore hari ini diselenggarakan oleh komunitas Pulpen, yang dimana Pulpen sendiri merupakan singkatan dari Perkumpulan Pecinta Cerpen di Kompasiana yang didirikan oleh Bang Horas. Baik, berikut beberapa hal kami umumkan, bahwa yang pertama, komunitas Pulpen menyelenggarakan Sayembara Cerpen Pulpen yang ke-12. Dan juga ini sedang berlangsung ya Bapak Ibu, dengan kriteria tema bebas, genrenya bebas, dan boleh langsung saja silakan dilihat ke laman Kompasiana. Dan yang selanjutnya,
Bagi keluarga pulpen yang cerpennya dibukukan dan belum mengirim foto dan bio narasi, silakan mengirim ke email cerpen.sastra@gmail.com. Baik, itu saja untuk pengumumannya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang sudah hadir bergabung dengan kita saat ini, izinkan saya membacakan bionarasi singkat terlebih dahulu dari beliau. Beliau bernama Ninik Sirtuvi Rahayu, senang dipanggil Uti, yang artinya grandma. Uti sendiri lulusan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia dengan nama pena Ni Ayu, diambil dari suku awal dan akhir nama. Uti merupakan seorang ibu dengan 3 orang putra yang telah berhasil meniti karir, seorang istri, dan nenek dari 1 cucu yang tampan. Uti sendiri tinggal di Malang, Jawa Timur, dan sudah purna tugas sejak 2017 silam. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai penulis dan juga sebagai pecinta cerpen, kerap kita jumpai susunan kalimat berbentuk narasi dan dialog. Penyusunan kalimat oleh cerpenis kemungkinan besar ditimbang dan dirasa, baik dari segi pemilihan kata, kesesuaian dengan kaidah, pun seberapa sampai gagasan yang hendak diutarakan dalam kalimat itu. Lalu, bagaimana kalimat efektif itu dalam penulisan narasi cerpen? Selengkapnya akan dibahas oleh pemateri kita yang luar biasa. Dan berikut kami informasikan untuk nanti pemateri kita akan memperkenalkan diri dan juga akan memaparkan materinya selama kurang lebih 40 menit. Dan kemudian kita akan melanjutkan ke sesi diskusi selama kurang lebih 15 menit dan akan kita lanjutkan dengan penutup. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Untuk itu, kami persilakan kepada Uti untuk memaparkan materi yang sangat menarik ini. Silakan Uti. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah wajah saya yang biasanya saya tutupi karena saya malu ketahuan tuanya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak, siapa itu tadi, Mbak Angeli ya, dengan jelas bagaimana latar belakang pendidikan, keluarga, dan kondisi saya saat ini. Terima kasih untuk perkenalannya. Salam kenal untuk semua peserta yang hadir. Mohon izinkan saya memaparkan tentang kalimat efektif khususnya pada narasi cerpen ini. Walaupun sudah seringkali kalimat efektif saya paparkan, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang belum mengenal saya. Dan mungkin juga sudah mendapatkan materi ini dari pemateri yang lain atau dari referensi yang lain. Silakan semuanya bisa diambil mana yang bagus saja. Mari kita lihat apa sih sebenarnya kalimat efektif itu ya. Kalau saya senang sekali menggunakan titian ingatan ya. Jembatan keledai. Kalimat efektif itu saya singkat dengan si, pahe, tea, jnt, lu. Apa sih itu? Si, pahe, tea, jnt, lu. Si-nya singkat, pa-nya padat, he-nya hemat, t-nya tepat, a-nya akurat, JNT jelas, tegas, dan lugas. Itu adalah kalimat efektif. Nah, di dalam narasi cerpen, mohon maaf biasanya cerpen itu kan sangat dibatasi ya. Ada yang 1.500 kata. Kalau di Kompasiana untuk lomba ini 1.300 kata.
berdasarkan pembatasan itu kita harus benar-benar memilih kata yang kalimat yang sesingkat-singkatnya, sepadat-padatnya, sehemat-hematnya, setepat-tepatnya, seakurat-akuratnya, sejelas-jelasnya, setegas-tegasnya, dan tugas-tugasnya. Itulah mengapa saya ingin mengajak mempelajari kalimat efektif. Nah, mari silakan saya dibantu untuk yang kedua ya. Kalimat efektif itu apa sih? Mohon untuk Ya, Uti sudah bisa share screen? Sudah nampak ya? iya, Oke, silakan itu masih Uti. judulnya. Yang kedua Mas, Bang, Kak, Om. Ya, terima kasih. Itulah kalimat efektif, kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara kalau secara lisan. Dalam hal ini karena kita cerpenis lah berarti oleh si penulis. Dengan kata lain, kalimat harus mampu menciptakan kesepahaman antara penulis dan pembaca. Ingat, kesepahaman bukan kesalahpahaman. Oleh karena itu, nanti ada ciri-ciri agar menghindari kesalahpahaman karena ambigu seperti itu. Lanjut, Bang. Ini pengertian dari kalimat efektif sudah. Kalau tadi saya katakan kalimat efektif itu saya singkat dengan si, pahe, tea, jnt, elu. Nah, seperti itu bahasa saya, bahasa untuk mengajar ketika saya masih berdinas. Oke, mari kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Nah, bagaimana ciri-ciri dari kalimat efektif tersebut? Yang pertama, lugas. Yang kedua, tepat. Yang ketiga, jelas. Keempat, hemat. Dan yang kelima, sejajar atau paralel, sama saja. Nah, mari kita bahas satu demi satu. Apa sih yang dimaksud dengan kelugasan itu? Nah, lugas itu artinya yang disampaikan itu yang pokok-pokok saja. Tidak boleh berbelit-belit. Sebisa mungkin sampaikan secara sederhana. Biasanya kalau kita menggunakan kalimat yang panjang, kalimat yang beranak pinak, seringkali kita kehilangan fokus. Kalimat itu memiliki unsur inti dan unsur tambahan. Unsur intinya adalah subjek dan predikat, unsur tambahannya adalah objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, kalau kalimat itu kita perpanjang, maksudnya menjelaskan, tetapi malah bertele-tele. Itu seringkali kita kehilangan unsur intinya, subjek predikatnya malah hilang. Jadi sebaiknya kita ambil yang pokok-pokok saja. Ingat, cerpen dibatasi. Jadi kita sampaikan yang paling penting saja. Yang tidak penting, baiklah, biarlah kita abaikan. Demikian untuk kelugasan. Selanjutnya, silakan dilihat contoh dari kelugasan itu bagaimana sih. Contoh yang pertama, yang A, yang salah. Jika pengunjung taman membuang sampah sembarangan, pengunjung taman akan didenda. Nah, ini berbelit karena pengulangan subjek. Pengunjung taman itu tidak perlu diucapkan, dituliskan 2 kali. Nah, pada kalimat A ada jika, berarti jika bla 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 sampai koma itu anak kalimat, klausa bawah. Karena itu subjek pada klausa bawah harus dibuang. Jadi
harus kita ubah menjadi jika membuang sampah sembarangan, pengunjung taman akan didenda. Ini lebih efektif dibandingkan dengan A. Nah, inilah dia untuk kalimat efektif, singkat, padat, akurat tadi. Jadi disingkat saja, tidak perlu ganda, tidak perlu 2 kali, tidak perlu double. Nah, memang ketika menulis kita seringkali tidak sadar ya. Tetapi mari saat soal sunting, setelah selesai menulis kita endapkan, kita sunting, kita benahi mana-mana yang ganda, mana-mana yang perlu dibuang. Contoh kedua, saya akan membeli beras, membeli minyak goreng, dan membeli susu. Nah, ini ada 3 kali kata membeli yang diulang. Nah, maka harusnya cukup 1 kali saja saya akan membeli apa? Beras, minyak goreng, dan susu. Nah, untuk 3 hal seperti ini, seringkali penulis kurang mencermati tanda koma. Nah, saya kalau pada uraian 3 seperti ini, komanya 2. Kalau uraiannya 4, komanya 3, seperti itu. Tetapi kalau uraiannya hanya 2 tanpa koma. Aku dan kau suka dengan kau tanpa koma. Tetapi pada 4 hal, aku, Oka, Iko, dan Oki, semuanya oke. Nah, ada 4 hal, komanya 3. Seperti itu termasuk syarat dari kalimat efektif. Ditulis dengan ejaan tanda baca yang benar. Nah, seringkali kita juga salah di sana. Kurang tanda koma. Nah, ini untuk kelugasan. 1 kali predikat, saya akan membeli apa, dan apa. Tidak perlu kata membeli diulang-ulang sehingga menjadikannya tidak efektif. Contoh ketiga, aku sendiri menyaksikan peristiwa yang mencengangkan itu. Nah, ini penggunaan yang untuk menguraikan, untuk memperpanjang, untuk menjadikan anak kalimat ini seringkali mengecoh. Jadi hati-hati dengan penggunaan yang. Nah, aku sendiri menyaksikan peristiwa, tidak perlu yang, peristiwa mencengangkan itu. Apalagi menggunakan hiperbola ya, atau pleonasme ya. Nah, aku sendiri menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Waduh, itu mohon maaf, tolong jangan digunakan sehingga kalimat kita lebih efektif. Seperti itu contoh untuk kelugasan. Mari kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, ketepatan. Ketidaktepatan kalimat bisa menimbulkan keambiguan. Ambigu itu makna ganda, membuat orang salah tafsir. Banyak kata yang membuat ambigu. Nah, nanti akan kita lihat contohnya. Akibatnya, kalau ambigu, pembaca akan memiliki penafsiran yang salah, banyak karena kalimatnya saja banyak makna, banyak penafsiran, meragukan. Nah, karena itu pada cerpen kita, pada narasi cerpen kita, diksi yang kita pilih harus benar-benar itu tepat sasaran. Nah, karena pemilihan kata, penggunaan, penempatan kata itu akan mewakili bagaimana kita menyampaikan informasi kita mengenai alur, karakter, atau peristiwa di dalam cerpen kita. Mari kita lanjutkan untuk contoh ketepatan. Next. Nah, mari kita amati nih. Rumah bosku yang mewah itu terbakar. Ada pertanyaan ini, yang mewah itu rumahnya atau bosnya? Membingungkan kan? Nah, kalau yang dianggap mewah itu rumahnya, harus jelas. Rumah mewah bosku terbakar kemarin. Nah, berarti yang terbakar itu rumahnya, bukan bosnya. Seperti itu. Nah, supaya tidak membingungkan si pembaca. Contoh kedua, mobil Pak Ogah yang jelek itu mogok di jalan. Hai,
siapa yang jelek? Pak Ogah atau mobilnya? Kalau yang dimaksud jelek, yang diberi keterangan jelek itu mobilnya, harus kita dekatkan mobil jelek karena yang jelek itu mobilnya bukan Pak Ogah. Kalau Pak Ogah jelek, yang jelek Pak Ogah berarti jeleknya didekatkan dengan Pak Ogah gitu. Mobil Pak Ogah yang jelek itu mogok di jalan harus kita benahi. Mobil jelek Pak Ogah mogok di jalan. Seperti itu untuk ketepatan. Next, nomor 8. Nomor 9 ya, untuk contoh ketiga ketepatan. Nah, ini kata-kata baru ini seringkali menjadi ambigu. Misalnya, contoh yang dikemukakan di sini, pelatihan untuk karyawan baru akan dilaksanakan bulan depan. Atau kalau diucapkan jelas sih, pelatihan untuk karyawan baru akan dilaksanakan bulan depan. Nah, masalahnya kita kan ditulis. Jadi membingungkan. Nah, yang baru itu apanya? Apakah karyawannya atau pelaksanaannya? Ya, pelatihan untuk karyawan baru akan dilaksanakan bulan depan, berarti pelaksanaannya bulan depan. Tetapi beda dengan kalau diucapkan pelatihan untuk karyawan baru akan dilaksanakan bulan depan. Nah, masalahnya kita tulis. Jadi yang baru itu apanya? Maka harus dibenahi. Yang mana yang baru itu? Pelatihan untuk karyawan baru akan dilaksanakan bulan depan. Itu benar. Yang baru berarti karyawannya. Yang C, pelatihan untuk karyawan, awas, baru akan dilaksanakan bulan depan. Nah, ini pelaksanaannya. Nah, seperti itu. Kata-kata baru. Juga buku sejarah baru, guru sejarah baru. Si Ani adalah guru sejarah baru. Halo, yang baru itu siapa? Apakah guru baru atau sejarah baru? Kalau guru baru berarti ada guru lama, kemudian datanglah si Ani sebagai guru baru, guru sejarah baru, ya kan? Guru sejarah yang baru, gurunya yang baru, bukan sejarahnya. Begitu. Untuk kata baru harus benar-benar kita hati-hati dalam menggunakannya. Contoh keempat, bersyukur Ani dianugerahkan anak yang sehat. Hai, penggunaan afiks, diidikan, mengirimi, mengirimkan, dianugerahi, dianugerahkan, mengajari, mengajarkan, ini aduhai, sangat membingungkan. Karena itu hati-hati. Bersyukur Ani dianugerahi anak yang sehat, yang benar dianugerahi, bukan dianugerahkan. Kalau menggunakan dianugerahkan berarti bersyukur kepada Ani dianugerahkan anak yang sehat gitu. Anak yang sehat dianugerahkan kepada Ani. Seperti itu benar. Awas dengan imbuhan mekan yang sangat membingungkan kalau sudah dituliskan. Nah, contoh yang kelima, ini lagi. Tante mengirimkan adik sebuah boneka. Wow, yang dikirimkan itu apa? Tante mengirimkan adik ke panti asuhan baru. Yang dikirimkan adik, dikirim kemana? Ke panti asuhan. Kalau ini tante mengirimkan adik sebuah boneka, tidak bisa. Tante mengirimkan, apa yang dikirimkan? Sebuah boneka untuk adik. Nah, bingung ya? Sederhana, sepele, tapi cukup membingungkan. Tante mengirimi adik sebuah boneka. Benar. Tante mengirimkan adik, tadi sudah ya, ke panti asuhan. Seperti itu. Next, untuk ke berapa nih? 10 ya. Sekarang berarti yang ketiga, kejelasan. Ya, jika ketepatan berkaitan dengan diksi, kejelasan lebih berkaitan dengan struktur kalimat. Kalimat dapat disebut efektif bila memiliki struktur
secara jelas dan unsur yang lengkap. Sebab ketidakjelasan struktur dapat membuat orang bingung memahami makna kalimat. Iya, tadi sempat saya singgung bahwa unsur inti sebuah kalimat itu adalah subjek dan predikat. Subjek predikat ini wajib hadir ya, walaupun menggunakan kata pengganti, kata ganti, tidak masalah, tetapi tetap wajib hadir. Sedangkan objek, pelengkap, keterangan itu mana suka. Objek pelengkap harus berada di belakang predikat, dan keterangan letaknya mana suka, bisa di depan, di tengah, di belakang, subjek dan predikat. Namun subjek dan predikat harus diantisipasi, harus diwaspadai, harus hadir. Seperti itu. Mari kita lihat contoh kejelasan. Next. Iya. Untuk materi kejelasan, kita melihat contoh yang pertama. Nah ini, bagi para penonton yang sudah memiliki tiket, dipersilakan memasuki stadion. Nah, di mana letak kesalahan kalimat ini? Kita tanyakan, predikatnya apa? Memasuki stadion. Siapa yang diminta dipersilakan memasuki stadion itu siapa? Yang sudah memiliki tiket. Nah, yang sudah memiliki tiket dipersilakan memasuki stadion. Itu bisa. Nah, kemudian para penonton sendiri sebenarnya sudah banyak, jadi tidak perlu menggunakan para sebenarnya. Penonton yang sudah memiliki tiket dipersilakan memasuki stadion. Benar. Tetapi kalau ada kata bagi, berarti salah. Mengapa? Di depan subjek tidak boleh ada kata depan. Nah, kalau bagi para penonton yang sudah memiliki tiket, itu berarti untuk, bukan subjek karena ada kata bagi, tidak boleh ya. Nah, bagi para penonton dipersilakan masuk di stadion. Mengapa salah? Karena bagi para penonton itu bukan subjek, melainkan objek berkata depan. Nah, dipersilakan predikat memasuki stadion, keterangan. Nah, kalau menggunakan bagi para penonton yang sudah memiliki tiket dipersilakan memasuki stadion, itu tidak memiliki subjek. Nah, itu masalahnya. Kemudian dibenahi tadi sudah ya, seyogianya para penonton cukup penonton. Oke, contoh kedua. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa dalam perusahaan itu mengalami masalah. Nah, ini, dalam perusahaan itu mengalami masalah. Nah, dalam perusahaan itu keterangan mengalami predikat, masalah, objek. Nah, dalam perusahaan itu mengalami masalah bukan kalimat. Mengapa? Tidak memiliki subjek. Padahal subjeknya kan harusnya perusahaan itu mengalami masalah. Perusahaan itu mengalami musibah seperti itu. Kalau ditambahkan kata dalam, berarti berubah. Subjek itu akan berubah menjadi objek atau keterangan. Kalau berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam bla 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 itu berarti salah. Kata dalam harus dibuang. Karena subjeknya perusahaan. Yang mengalami masalah adalah perusahaan. Kalau kita bersikeras menggunakan dalam perusahaan itu berarti harus predikatnya pasif, tetapi kan tidak lucu kalau dalam perusahaan itu dialami masalah, kan tidak berterima. Jadi yang tepat harus membuang kata dalam sehingga perusahaan menjadi subjek. Seperti itu. Next. Next berarti ke
4 ya. Oh, masih ketiga ya. Contoh berikutnya nih. Nah, sering kali terjadi konjungsi yang ganda. Jika maka, walaupun namun, meskipun namun, walaupun tetapi, meskipun tetapi, mesti itu banyak sekali seperti itu. Tolong mulai sekarang jangan menggunakan konjungsi ganda dalam satu kalimat. Jika malam ini hujan, maka aku akan makan mie goreng. Salah, mengapa salah? Ada jika, tidak perlu lagi maka. Jangan ikut-ikutan guru IPA. Kalau guru IPA matematika pasti itu. Jika begini maka begitu. Kalau bahasa Indonesia jangan. Ya. Kita sebagai cerpenis, dimanapun kita menulis, sebenarnya penulis itu adalah wakil dari guru bahasa Indonesia di lapangan. Guru bahasa Indonesia banyak yang tidak gemar menulis ya, teman-teman saya baik di S1 maupun di S2 bisa dihitung dengan jari siapa yang menjadi penulis ya. Tetapi banyak yang tidak berasal dari background bahasa Indonesia, sastra Indonesia, justru menjadi penulis yang andal bukan handal ya, yang dapat diandalkan bukan dihandalkan. Nah, jadi mulai sekarang ingat, tolong jangan menggunakan jika maka, tidak boleh, jangan ya. Karena maka jangan. Namun demikian apa? Meskipun namun jangan. Meskipun tetapi jangan. Walaupun namun jangan. Walaupun tetapi jangan. Ingat. Gunakan salah satu. Boleh pilih yang di depan, belakang dibuang, atau sebaliknya. Boleh pilih yang di belakang, depan dibuang. Seperti itu untuk konjungsi. Nah, ini sudah saya jelaskan baik contoh 3 maupun contoh 4 ya. Ingat, jangan ada konjungsi ganda dalam satu kalimat. Kita harus hemat. Nggak perlu ganda seperti itu. Demikian juga saya sisipkan di sini, walaupun tidak ada di dalam keterangan, saya punya satu lagi catatan pengingat. 1, Bu Mela. 2, Mbak Maula. 3, Titet. 4 sama, Titet. Nah, mengapa saya menggunakan Bu Mela, Mbak Maula, Titet? Kalau ada kata bukan, pasti ada kata melainkan. Jangan bukan dipasangkan dengan tetapi. Bukan pasangannya. Kalau suami istri begitu, Bu Mela bukan pasangannya, melainkan. Bu Mela, Mbak Maula, kalau ada kata baik, mesti ada kata maupun. Jangan baik ataupun. Salah, kurang tepat. Teta itu, titet itu tidak tetapi. Kalau tidak, gandengannya tetapi. Untuk Bu Mela, saya bukan penjahat, melainkan penjahit. Ingat, Bu Mela. Mau. Baik maupun baik pria maupun wanita di hadapan Tuhan sama. Nah, ada baik, ada maupun baik pria maupun wanita. Mbak Maula, saya mengingatnya Mbak Maula ya. Titet kalau tidak, tetapi saya tidak mencuri, tetapi meminjam tanpa izin. Titet, saya tidak makan, tetapi minum. Nah, seperti itu mohon diingat, mohon dicatat sendiri. 1, Bu Mela. 2, Mbak Maula. Kalau baik mesti ada maupun. 3, Titet. Titet tidak tetapi. Seperti itu untuk penambahan nomor 11 ya. Nomor next, nomor 12. Iya. Sekali lagi, kalimat efektif itu hemat. Artinya, informasi harus disampaikan dengan cermat. Tadi juga sudah ya, tidak boros dan penuh kehati-hatian. Tadi sudah saya ingatkan. Mohon berkenan ditulis sendiri, Bu Mela, Pak Maula, titik-titik seperti itu. Ya,
Lanjut, next. Nah, mari kita amati. Aku belum pernah pergi ke Jakarta sebelumnya. Nah, sudah ada belum, ditambah lagi sebelumnya. Kejadian itu terjadi pada, nah, sudah ada kejadian terjadi. Seperti itu harus kita hindari. Saya yakin ke depan Bapak Ibu makin menjadi piawai ketika menulis narasi pada cerpen-cerpen Bapak Ibu. Dan akan menjadi juara nanti. Amin. Nah, kemudian hanya dan saja. Ya. Aku hanya ingin tidur saja. Hanya dan saja itu satu saja. Jangan menggunakan dua-duanya. Boros. Seperti itu. Hemat. Ya, next. Next. Sudah. Contoh 2 saya belum. Bagaimana? Kehematan. Contoh 1 sudah. Punyaku kok habis. Oh ini, sebentar. Sabar. Sekarang contoh 3 ya. Ya. Contoh ketiga. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang tersebut di atas. Tersebut di atas. Nah, memang ini bukan bahasa cerpen ya ini ya. Sekadar contoh saja. Kalau sudah disebutkan tersebut, jangan lagi ditambah di atas. Ya. Demikian juga ini. Dan lain-lain, dan sebagainya. Nah, itu rancu ya. Kalau sudah dan lain-lain, tolong jangan ditambahkan sebagainya. Dan lain sebagainya salah. Nah, itu namanya kerancuan ya. Kalau dan lain-lain cukup. Dan sebagainya cukup. Jangan pernah menggunakan dan lain sebagainya. Itu contoh lain selain tersebut di atas. Itu. Next. Kesejajaran sebentar saya cari. Yang terakhir ini kesejajaran. Bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat harus paralel, sejajar, sama atau sederajat. Dalam hal bentuk, kesejajaran pertama terletak pada penggunaan imbuhan. Dalam hal struktural, terletak pada klausa-klausa pengisi kalimat majemuk. Ya, kita flashback belajar di waktu di SMP, SMA ya, ada kalimat majemuk yang disebut majemuk setara, majemuk bertingkat, dan majemuk campuran. Nah, pada kalimat majemuk setara itu saya memiliki pengingat danau tebal. Danau tebala. Kalau orang Malang segala sesuatunya ditambahi A belakangnya. Iyo A, menea, seperti itu ya. Jadi danau tebala, maksud saya danau tebal itu jika di dalam kalimat itu ada konjungsi dan, atau, tetapi, bahkan, lalu, atau yang setara dengan itu sejenisnya, saudara-saudaranya, yang penting majemuk menggabungkan, majemuk setara menggabungkan. Awas hati-hati, kiri kanan harus oke. Contoh, ia mengambil jemuran lalu disetrika. Next Mas, contohnya. Ia mengambil jemuran lalu disetrika. Saya bertanya, ia mengambil jemuran, subjeknya ia ya. Ia, predikat 1 mengambil, objeknya jemuran. Yang kedua, lalu, klausa yang kedua, disetrika. Hello, yang disetrika itu apa atau siapa? Subjeknya tadi ia kan? Berarti KDRT dong di sini. Ia mengambil jemuran, lalu ia disetrika. Hello, siapa mau disetrika? Ya kan? Berarti kesalahannya di sini. Kalau di klausa yang awal, klausa 1, ia mengambil jemuran, awas ya. Lalu disetrika. Jangan kalau di awal tadi berarti yang kedua juga. Ia mengambil jemuran lalu menyetrika
jemuran itu, menyetrikanya. Jangan 2 kali jemuran. Ia mengambil jemuran lalu menyetrikanya. Nah, itu yang benar. Seperti itu untuk paralelisme kesejajaran. Next contohnya, nah, nih. Ibu menggoreng ayam dan diberikannya pada adikku. Sama dengan tadi kasusnya ya, mengambil jemuran dan disetrika. Kalau ada dan, danau tebal, dan atau tetapi bahkan lalu. Nah, danau tebal, danau tebala, dan atau tetapi bahkan lalu, dan kawan-kawannya yang setara. Nah, itu. Menggoreng ya memberikannya karena dan gitu. Kalau nanti pean dan pean. Proses akhir di rumah saya pengecatan, pemelituran, pemasangan jendela, pengapuran, bla bla bla, pean dan pean. Seperti itu sejajar dari segi imbuhan ya. Oke, termasuk jenis kata. Kalau saya merasa mengantuk dan lapar. Mengantuk jenis kata apa? Lapar jenis kata apa? Sama atau tidak? Kalau kata sifat dengan kata sifat. Begitu. Nah, itu untuk paralelisme atau kesejajaran. Next, yang contoh ketiga. Nah, acara ini diselenggarakan dalam rangka perayaan ulang tahun perusahaan serta mengumpulkan. Nah, ini lagi. Kalau yang pertama perayaan kan ada serta. Serta kan sama dengan dan. Tadi saya katakan danau tebal dan kawan-kawan. Termasuk serta. Serta sama dengan dan. Nah, kalau perayaan berarti pengumpulan. Nah, seperti itu cara membenahinya. Nah, dari sini saya minta untuk ditayangkan yang ini, yang contoh paragraf yang difoto, Bang, yang dari sudah saya kirim ke Bang Sesu. Yang ini ya, yang Word ya. Iya, yang minggu lalu jika pergi ke Jakarta. Oke, sebentar ya. Iya. Kalau di foto kan kelihatan merah hijaunya itu. Dalam narasi cerpen. Sudah ketemu, Bang? Yang materi Zoom dikirim ke Bang Horas tadi, bukan? Iya, minggu lalu jika pergi ke Jakarta untuk menonton konser bersama teman-temannya itu loh. Ada? Tadi sudah saya foto, sudah saya kirimkan, saya minta Bang Horas ini. Saya tidak bisa memoto ulang karena HP-nya dipakai Zoom ini. Oh, sudah dikirim ke Bang Horas ya, Putih? Sudah tadi foto. Oh, ini. Saya foto. Oke. Minggu lalu itu kan kalau di foto kan kelihatan saya merahi, saya hijauin gitu, ya. Sebentar. Nah, di sana nampak sekali pada narasi cerpen ya, itu sebagai contoh narasi cerpen. Karena ada pengulangan, misalnya jika pergi ke Jakarta untuk menonton konser bersama teman-temannya. Ia dan teman-temannya di kalimat kedua itu harusnya, nah itu kecil sekali ya, mudah-mudahan teman-teman bisa melihat ini. Nah, Paling tidak nanti bisa dikirim ya. ini sudah saya besarkan. Yang satunya, Bang, Oh, yang satunya ya? yang minggu lalu itu, yang di narasi. Nah, Oh, itu bukan yang nanti ini. bisa juga dikirimkan ya untuk teman-teman, untuk Oke. teman-teman pelajari ya. Bentar, saya cari dulu yang satunya ya. Iya, nggak apa-apa.
Saya materi yang lengkap juga ada, nanti bisa diberikan ke teman-teman. Nah, minggu lalu Cika pergi ke Jakarta, Bang. Nah, itu dia, betul. Terima Betul ya? kasih. Di Oke. situ sengaja, terima kasih itu dia. Nah, ini pada narasi cerpen ini. Nah, ia dan teman-temannya itu kan mengulangi di kalimat satu. Nah, karena itu tidak hemat ini, benar-benar tidak hemat. Nah, ia dan teman-temannya itu cukup harusnya mereka sudah membeli tiket sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Itu kalimat kedua harusnya. Sesampainya, hello, untuk masalahnya, ini kebocorannya, ini saya merah itu ya, di kalimat 2 dan di kalimat masih di kalimat 2 itu adanya. Ya. Kita yang masih senang boros dengan yang, dengannya, ya, jika ada, tolong harus dibuanglah. Jangan sedikit-sedikit memakai pun ya. Banyak sekali orang yang senang menggunakan pun dalam kalimat, beruntun bahkan. Nah, sesampainya di venue, nah itu seharusnya sesampai saja cukup, nggak usah pakainya. Penonton lainnya juga nggak usah pakainya, bersama penonton lain cukup. Nah, kalau nya itu seolah-olah menurut saya pengaruh, kalau saya pengaruh orang Jawa ya, jadi pengaruh bahasa Jawa juga sih. Jadi bukan kurang Indonesia banget. Nah, itu di kalimat ketiga, kembali ke contoh itu, saya beri hijau. Cika dan teman-temannya loh lagi, diulangi. Nah, berikutnya mengantri, saya meraih. Yang benar itu mengantri, bukan mengantri. Hal-hal kecil harus kita waspadai, karena kita penulis, itu kita guru bahasa Indonesia bagi orang awam. Nah, kita harus lebih pintar daripada pembaca kita. Nah, mengantri salah tulis. Kemudian yang tadi sudah saya singgung, tolong yang bocornya dan yang ya. Nah, hanya penonton yang memiliki tiket terverifikasi yang boleh. Nah, itu kan hanya penonton yang memiliki itu bisa pemilik tiket begitu ya. Yang memiliki bisa diganti pemilik tiket. Satu kata. Kita menghemat, apalagi kalau cerpen dibatasi. Nah, itu harus kita benar-benar kita hitung ya kan. Nah, lanjut paragraf 2. Konser pun, nah tiba-tiba kok pun ya. Nah, suka sekali sih orang menggunakan pun. Nah, di kalimat 1 paragraf 2 ini 3 jam. 3 itu penulisan angka, itu mending ditulis dengan huruf ya. Kalau 3 kata baru satu kata berarti harus kata. 2 kata, 12. 2 kata berarti dengan kata 12. 34 3 kata barulah huruf begitu. Saya kalau menulis angka itu tingkat harkat ya. 3 kata harus angka, 3 kata harus angka, tapi kalau 1 kata, 2 kata harus kata. Itu di pemahaman saya. Jadi 3 jam harusnya TIGA bukan angka. Cika dan teman-temannya di kalimat 1 saya beri warna biru, mengulang lagi mereka ya. Kemudian di kalimat ketiga paragraf 2, Cika merasa sangat senang sekali ya, sangat senang sekali. Jangan pleonasme, jangan bertele-tele, gunakan salah satu. Nah, Cika merasa sangat senang sekali dengan konser hari ini karena acara berlangsung dengan lancar dan penonton tetap tertib selama acara berlangsung. Ada 2 penggunaan frasa acara berlangsung. Silakan hal-hal seperti ini dibuang salah satu. Nah, berikut lanjut kalimat keempat paragraf kedua. Meskipun saya beri warna hijau, tetapi saya beri warna hijau berarti buang salah satu. Cika dan teman-temannya tidak menyesal. Cika dan teman-teman mereka tadi ya, setelah telah memberi tiket bla 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 tidak masalah. Nah,
Ini contohnya, dan yang satu lagi tadi bisa dicermati untuk mau ditayangkan, dibahas atau tidak. Gimana Bang? Apakah masih cukup waktu saya? Masih Uti. Oke, kalau masih silakan yang satunya ya, yang gedung yang. Yang gedung yang. Gedung yang. Yang tadi salah tadi loh. Ini ya. Iya, betul. Nah, ini contoh yang berupa kalimat tapi ya. Nah, kalimat satu, gedung yang berdiri kokoh. Hello, kelihatannya kalimat ya, padahal itu bukan kalimat loh. Gedung yang berdiri kokoh. Awas, kalimat itu harus punya unsur inti, subjek, dan predikat. Nah, gedung yang berdiri kokoh ini masih subjek anak kalimat. Gedung yang berdiri kokoh itu mengapa? Terbakar, tenggelam, kebanjiran. Nah, itu belum jelas. Ya. Gedung yang sejak bertahun-tahun menjadi tempatnya menimba ilmu sama dengan kasusnya dengan yang pertama. Nah, seperti itu, hal-hal sepele harus mohon dicermati. Kalimat kedua, nenek telah membelikan adik 1 cup es krim rasa coklat. Hello, membelikan apa untuk siapa? Jangan memberikan adik ya. Ya, secara orang awam kita tahu yang diberikan adik, tetapi secara struktur SPOK. Nah, SPO, predikat dan objek memberikan apa? Jangan memberikan siapa dulu. Jadi harus dibenahi, nenek telah memberikan 1 cup es krim rasa coklat untuk adik. Itu nomor 2. Nomor 3, dalam acara pertemuan itu mengumumkan. Di mana letak kesalahannya? Dalam. Ya kan? Kalau ada kata dalam acara pertemuan itu, keterangan, berarti langsung predikatnya pasif. Di situ mengumumkan, berarti salah. Dalam acara pertemuan itu diumumkan, baru benar. Ya. Atau dalamnya dibuang. Acara pertemuan itu mengumumkan, boleh. Tapi kalau acara mengumumkan, sebentar, kalau acara kok mengumumkan kan acara tidak bisa mengumumkan ya, seseorang pada acara itu yang mengumumkan. Jadi harus diubah, dalam acara pertemuan itu diumumkan. Nomor 3. Nomor 4, kasusnya sama, tadi sudah ya. Kepada calon mertuanya diharapkan hadir dalam pertemuan itu. Siapa yang diharapkan hadir? Siapa yang diharapkan hadir? Calon mertuanya. Berarti kata kepada harus dibuang. Nah, calon mertuanya diharapkan hadir dalam pertemuan itu. Karena itu saya beri warna. Nomor 5, kasusnya sama dengan nomor 3. Di tempat itu mengadakan acara nonton bareng. Salah. Di tempat itu diadakan. Nah, nomor 6, sebenarnya apa yang ayah akan katakan? Hello, ayah akan katakan seolah-olah benar ya. Padahal yang benar akan ayah katakan ya. Akan ayah katakan. Nah, itu yang benar. Akan dikatakan ayah, ya kan? Berarti ayah katakan. Jadi kakak ikan ini berarti kata kerja i dan kan ya. Jadi ayah akan katakan salah, mestinya akan ayah katakan. Nah, itu jadi strukturnya seperti itu. Ada nanti di catatan saya, nanti bisa di-share kepada semua yang hadir untuk kalimat efektif, banyak contohnya. Yang ketujuh, secepatnya ia mengambil sepeda motor lalu segera dinaikinya. Tadi kasusnya sama ya dengan ia mengambil jemuran lalu disetrika. Kalau harus karena ada lalu. Danau tebala tadi. Dan atau tetapi bahkan lalu tadi. Mengambil sepeda motor lalu segera menaikinya. 8. Ia segera melangkahkan kakinya. Halo, kalau melangkah pasti kaki, kalau menggeleng pasti kepala, kalau mengangguk pasti kepala. Jadi melangkah cukup melangkah, tidak perlu kaki ya. Menggeleng cukup menggeleng, tidak perlu diberi embel-embel kepala. Menggelengkan kepala cukup menggeleng. Melangkahkan kaki cukup melangkah. Dia segera melangkah keluar dari area. Nah, 9. Syakila adalah gadis yang tadi sudah ya sangat cantik sekali, bertele-tele.
para pemuda-pemuda. Bertele-tele. Kalau ada kata ulang bermakna jamak, tidak perlu lagi diberi keterangan kata yang mengandung arti jamak. Begitu. Demikian juga dengan resiprok yang bermakna saling. Berpeluk-pelukan itu sudah bermakna saling. Tidak perlu kata saling. Nah, seperti itulah kalimat efektif harusnya yang kita tuliskan di narasi cerpen kita. Demikian Bang, saya sudah selesai memaparkan ini. Monggo, silakan sekarang bagaimana? Baik, terima kasih kepada Uti atas materi yang sudah disampaikan. Benar-benar luar biasa banget ya Bu ya. Menambah wawasan dan juga Elisa sendiri ya banyak koreksi diri sendiri terkait cerpen-cerpen yang sudah pernah ditulis dan benar-benar kalimat yang dibuat itu berbeda dan banyak kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat. Baik, itu dia tadi penyampaian materi dari Uti. Terima kasih sekali lagi kepada Uti dan kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab dan diskusi. Dan kepada Bapak atau Ibu sekalian, jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh raise hand dan juga on mic dan kita akan diskusi bersama. Ada beberapa yang sudah raise hand, mungkin kepada Ibu Nina, disilakan Bu. Iya, Terima tadi kasih, Uti. iya, ralat sebentar Mbak Elisa tadi apa? Banyak kesalahan-kesalahan juga salah ya. Kesalahan-kesalahan juga banyak. Iya, benar Bu. Nggak apa-apa. Kalau lisan memang sering kali gitu. Kalau tulisan kan bisa disuasunting. Ya monggo, Bu Nina, Kak Ya, Nina. Uti. Matur nuwun nih. Saya beruntung sekali selama ini kan dapat materinya lewat WA saja ya Uti ya. Sekarang ini langsung tatap muka. Alhamdulillah langsung sudah jelas contoh-contohnya lebih banyak. Ini saya agak terganggu dengan ini Uti mohon penjelasan di bagian kelugasan. Ada contoh, Uti memberikan contoh tuh aku menyaksikan peristiwa mencengangkan itu. Nah, secara struktur itu mencengangkan kan predikat ya Uti ya. Apakah itu memang dibenarkan atau bagaimana? Nyuwun sewu soalnya walaupun saya guru bahasa Indonesia ini masih agak ragu juga di contoh yang ini. Karena kalau kita lihat ini ada dua predikat, apakah tidak dibutuhkan tanda koma atau memang cukup seperti ini saja? Di mana ya tadi nomor berapa ya? Pokoknya aku begini. menyaksikan peristiwa mencengangkan itu contoh nanti. Iya, kan ada menyaksikan dan mencengangkan ya. Itu berarti biverba, dua kata kerja. Jadi predikat itu kan ada yang satu, ada yang dua ya, ada yang biverba, ya kan? Jadi itu nggak masalah gitu. Mencengangkan kan membuat tercengang. Nggak perlu tanda koma. Aku menyaksikan peristiwa koma, enggak? Bisa tanpa koma juga nggak masalah. Nggak masalah, oh yang gitu. Matur nuwun sih. Matur nuwun. Dah cukup. Kan dari tercengang ya. Nah, bisa loh, jarang loh mencengangkan. Sekali-sekali dong. Bikin sendiri yang unik. Nakal. Izin konfirmasi berarti untuk pertanyaan dari Ibu Nina sudah terjawab ya Bu ya? Iya, sudah. Tadi agak-agak ini aja, apakah perlu ada tanda koma atau tidak, karena itu kan ada dua verba ya, ada dua predikat begitu. Kalau dua kan tanpa koma sayangku. Aku dan kau suka dan kau kan enggak pakai koma, halo. Iya. Ya, matur nuwun sih. Oke. Bu Nina, maaf. Kalau itu yang mencengangkan kan itu memang verbal, tapi verbalnya peristiwa kan, bukan verbalnya yang melihat. Kalau melihat kan verbalnya apa namanya sih, predikatnya si saya tadi yang di depan subjek. Kalau mencengangkan itu verbalnya peristiwa kan, gitu ya, benar enggak? Pemahaman saya begitu, benar enggak? Iya, tidak masalah kok itu, daripada menyaksikan peristiwa yang
membuat saya tercengang itu kan lebih panjang, ya enggak sih? Ya kan? Jadi itu cara untuk meringkas. Iya, iya, iya. Nah, kita kan untuk cerpen itu, mohon maaf, dibanding cerpenis dibanding dengan penulis artikel ilmiah, ya kan, kita beda kan. Kita kan masih ada fiksi-fiksinya gitu. Jadi coba perhatikan pada narasi cerpen kita dan teman-teman itu kan dibandingkan dengan yang full, yang faktual, yang kita kan di fiktif ya. Kalau di faktual kan non fiksi ya. Yang di non fiksi itu kan beda banget loh bahasanya sebenarnya. Boleh loh seperti itu. Kalau sudah membaca cerpen saya yang Kuburkan Dukamu, Leslie, yang saya menggunakan POV 1, itu kan juga seperti itu ya. Kita kan bebas saja. Untuk cerpenis loh sebenarnya kita mempunyai kebebasan dibanding dengan menuliskan artikel ilmiah gitu. Itu enaknya menjadi fiksi ya, penulis fiksi ya, menurut saya. Saya sih kebetulan karena saya guru bahasa Indonesia juga dan gemar membaca dari kecil. Saya membaca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu masih SD loh, gila. Nah, jadi dewasa di Karbit saya tuh karena membaca novel-novel yang seperti itu. Nah, akhirnya dulu ketika membaca novel saya berpikir gini, sekarang saya boleh membaca novel orang lain. Kelak orang harus membaca novel saya seperti itu. Alhamdulillah, puji Tuhan, sekarang saya sudah memiliki 24 buku solo dan 2 sedang antre ISBN. Kalau antologi sudah 160 judul nih. Baik, luar 3 biasa. tahun. 3 tahun Bu. loh, Mungkin 3 kita tahun. Mulai tahun 2020 saya menulis ya, aktif menulis. Sebelumnya ya menulis, tapi nggak aktif karena kan bekerja dari pagi sampai malam, bekerja rodi mencari nafkah buat 3 jagoan itu. Nah, oke. Nggih, Bu. Gimana? Baik. Ya, Bu, mungkin kita stop dulu mungkin sampai di sini yang pertanyaan pertama. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang lainnya, Bu ya. Mungkin kepada Kak Rasul Jaya Raya, disilakan untuk pertanyaannya, Pak. Kak. Kak Rasul? Halo? Oh, ditulis. Oh ya, silakan. Silakan, Kak. Ini biar saya bantu sampaikan, saya bantu baca. Wow. Aduh. Selama ada, begini Bu, saya izin baca ya Bu ya, Uti ya. Selama ada SPOK dalam sebuah kalimat, meski ditampakkan atau tidak, menurut saya sangat sah-sah saja sebagai kalimat efektif dalam cerpen. Karya sastra tidak bisa terlalu baper dengan kaidah bahasa, selama tidak melanggar hal-hal yang sentral. Kita harus jujur bahwa banyak cerpen yang dikarang oleh sastrawan tidak sesuai dengan kalimat-kalimat sesuai kaidah bahasa, tetapi dengan caranya sendiri, menyumbangkan pembaharuan bahasa. Begitulah peran karya sastra. Apakah, nah ini pertanyaannya, Uti, apakah ada yang pernah tahu karya puisi Sutarzi Kalzom Bakri? Pertanyaan saya, bagaimana Ibu ini menanggapi ini? Oh, ini kakaknya minta untuk ditanggapi, Uti. Ditanggapi terkait tadi pernyataan yang sudah disampaikan. Iya, tadi kan sudah saya sampaikan secara tersirat dan kan bahwa kita ini sebagai penulis cerpen memiliki keunikan dibandingkan dengan penulis karya ilmiah. Kan sudah tadi ya kan? Nah, itu sebenarnya sudah menjawab. Nah, kita punya kebebasan, kita punya apa ya? Kalau di puisi malah lebih spesifik ya, ada lisensia poetika, boleh melanggar aturan tata bahasa. Namun dalam cerpen senyampang kita tahu ya, kita tahu kalau itu salah dan kan dibatasi jumlahnya. Nah, dibatasi jumlahnya.
Jadi kenapa tidak kita mampatkan saja? Kalau sudah dikemukakan cantik, sangat cantik kan cukup, tidak perlu sangat cantik sekali seperti itu. Ini kan sekadar teori saja, mau digunakan monggo, mau tidak ya monggo. Ini kan karena saya ini guru bahasa Indonesia yang tugas sebagai guru bahasa Indonesia, saya juga bertugas menggurui ya kan. Menggurui agar penulis juga paling tidak sekadar tahulah bagaimana sih kalimat efektif itu. Mau dipakai monggo, tidak monggo. Menggunakan prinsip padat kata seperti Sutardi, Kalsembahri, Sapardi, Djoko Damono, terserah monggo. Kita punya kebebasan kok. Tadi kan sudah saya katakan itu, unik kita ini, enak ini. Ya kan? Jadi sekadar pengetahuan saja gitu. Nah, kalau nanti misalnya karena kita itu dibatasi oleh jumlah, kita kan lomba, ini harus saya menulis yang terakhir ini novelet anak ini maksimal 25.000 kata. Jadi saya harus membuang kata-kata yang enggak penting ya, yang harus saya protoli agar 25.000 tercapai, maksud saya tercapai. Seperti itu, ya kan? Bebas memang. Itulah enaknya jadi cerpenis. Jadi kalau puisi apa ya? Penyair ya, bukan puisies. Nggak ada puisies. Nah, ya kebetulan karena saya menggeluti puisi sejak usia 10 tahun ya. Saya dulu suka deklamasi kemana-mana gitu ya. Sampai sekarang ya, sampai mohon maaf di gereja pun saya seringkali membuat jemaat menangis. Nah, dengan puisi saya. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya dan saya tidak mengharuskan untuk Anda para cerpenis menulis dengan kalimat efektif. Enggak, ini sekadar pengetahuan kok. Kalau kita tahu, kalau kita jumlah kita dibatasi, nah maka kita bisa menggunakan pengetahuan ini. Seperti itu. Baik, Mbak Elsa terima bisa kasih Uti ya. masukan. Bisa saya ikut memberikan masukan? Oh Boleh, ya, disilahkan Bu. Tapi kita kasih waktu 1 menit ya Bu, melihat waktu kita udah siap. semakin mau ke Oke. penutupan. Ya disilakan. Terima kasih ya. Saya kurang ada sepaham dan ada tidak sepahamnya dengan Kang Rosul ya. Saya selama ini kan memang menggeluti juga bahasa Indonesia. Saya berusaha untuk membuat kalimat-kalimat saya menjadi kalimat-kalimat yang enak dibaca oleh orang lain, tetapi tetap ada pada koridor bahasa Indonesia. Walaupun tidak baik dan benar sebenarnya itu ya. Yang penting kan kita berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia itu. Kita kan cinta Indonesia ya. Cinta Indonesia salah satunya adalah cinta bahasa Indonesia. Kenapa kita tidak menggunakan bahasa Indonesia itu di dalam karya-karya kita? Bahkan maaf, dosen saya itu selalu mengatakan kalau kita bisa membuat karya fiksi itu dengan menggunakan bahasa Indonesia, walaupun sampai tidak kaku gitu, tidak kaku dalam karya-karya kita, kenapa tidak? Seperti kemarin mungkin beberapa kali kita membahas kalimat efektif, kemudian EYD ya Bang ya, itu dimaksudkan yuk kita sama-sama kalau memang tidak kaku menggunakan bahasa Indonesia, kita gunakan saja gitu. Kalau memang ada padanan kata, misalnya ada padanan kata ada bahasa Inggris yang bisa kita pakai dalam cerpen kita atau puisi kita, kenapa tidak kita pakai bahasa Indonesianya begitu. Nah, jadi mungkin yuk kita, saya sih mengajak saja mungkin Uti ya, dalam cerpen kita yuk kita pakai bahasa Indonesia, tetapi gunakan bahasa Indonesia tidak kaku gitu. Mungkin itu saja ya, Kang Rasul ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nini atas tambahan yang diberikan. Baik, mungkin langsung saja ke pertanyaan terakhir ada dari Bang Horas, disilakan Bang. Izin, suara saya terdengar ya? Ya. Ya, terdengar Bang. Izin, ini baru bergabung pakai laptop tadi dan pakai ponsel. Pada mulanya saya berterima kasih ya Uti ya untuk materi pada hari ini karena sangat bermanfaat. Saya sendiri juga termasuk yang acak dalam menerapkan sebisa mungkin kaidah-kaidah penulisan dalam cerpen-cerpen saya.
minimal dalam salah tik itu tidak ada lah kan gitu, sehingga pembaca menjadi nyaman. Kemudian yang kedua, saya memahami bahwa tadi kalimat efektif itu sekurang-kurangnya perlu. Itu kenapa? Karena minimal kita itu kan ada tantangannya dalam menulis cerpen, semisal dari setiap penerbit atau dalam lomba mengisyaratkan beberapa jumlah kata. Setiap kali saya membaca cerpen itu rata-rata itu banyak pemborosan di konjungsi. Itu saya sangat mengerti gitu. Jadi konjungsi misalnya minimal sekurang-kurangnya pasti yang itu kebanyakan. Yang kayak gitu. Sementara Uti tadi menjelaskan bahwa itu bisa dihemat, itu bisa tidak digunakan, itu bisa dihapus gitu. Jadi sangat bermanfaat ini untuk kita belajar bersama terkait dengan penghematan dari jumlah kata. Kemudian yang tadi Mas Rasul bilang itu, memang dalam sastra itu banyak sekali kata-kata yang tidak baku, tiba-tiba muncul. Saya selalu ingat satu kata dari cerpennya Senogumi Aji Dharma yang menggambarkan lampu. Jadi lampu itu bisa diistilahkan dengan berkeredap. Saya sampai narik itu di kamus itu, berkeredap itu apa? Itu lampu yang mati enggak, nyala enggak kan gitu. Ya macam remang-remang begitu ya kan, kedap-kedip Mingkep-mingkep gitu kan. kalau bahasa Tapi dia Jawa. itu pakai kosakata dia sendiri itu. Memang itu suka-sukanya itu tuh memang. Jadi ada salah satu variasi yang dia timbulkan, dan saya sebagai pembaca karya beliau juga langsung mengerti, oh ini istilahnya berkeredap itu ini gitu. Jadi pada dasarnya seluruh dari 5 kriteria itu saya sependapat juga tadi Bu Nina itu berpendapat bahwa ya sebisa-bisanya lah kita sebagai penulis adalah garda terdepan. Saya tangkap tadi Bu Tutik bilang bahwa kita wakil guru bahasa Indonesia. Itu juga saya sepakat itu. Jadi bagaimana kita penulis itu cara berbahasanya itu ya sebisa mungkin mengikuti. Tetapi bila memang sastra itu menghendaki di luar kreasi itu, ya juga boleh. Soalnya kan puisi kan ada lisensia poetika. Nah, cerpen mungkin kita buat sendiri, lisensia cerpenika. Gitu. Jadi Lisensia sama-sama cerpenika. karya sastra toh. Iya, sama-sama karya sastra toh. Kan kalau novel lisensia novelika, kan gitu. Lisensia Ya novelika. gitu aja Uti. Itu aja Elisa, terima kasih banyak ya. Ya. Iya banget, terima kasih Bang. Baik, mungkin tidak ada lagi yang bertanya Bapak Ibu sekalian. Oke, karena waktunya juga sudah mau waktu penutupan, saya kira sudah cukup untuk sesi diskusi kita kali ini. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif, dan juga ada tadi Ibu Nina yang ikut menambahkan, dan juga ada Bang Horas juga yang memberikan pandangannya terhadap materi kali ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, rangkaian sesi diskusi pada sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Uti yang sudah berbagi ilmunya kepada kita, dan juga terima kasih kepada seluruh audiens semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Dan terakhir mungkin ya, untuk mengingatkan kita sekali lagi akan materi yang telah Uti sampaikan, beberapa poin penting yang saya rangkum. Yang pertama yaitu tadi ada kalimat efektif, yang dimana kalimat efektif ini adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Lalu terdapat 5 ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama kelugasan, yang kedua ketepatan, yang ketiga kejelasan, selanjutnya kehematan, dan juga kesejajaran. Lalu tadi ada yang saya highlight juga, poin penting, terdapat 3 hal. Yang pertama yang harus dan sangat perlu kita ingat adalah jangan ada konjungsi ganda dalam satu kalimat. Ini beberapa kali yang mungkin sering kita lupakan saat kita menulis cerpen. Yang kedua yaitu ada beberapa singkatan-singkatan unik yang memudahkan kita untuk mengingat kata-kata ini. Yang pertama ada Bumela, yaitu bukan, pasangannya melainkan. Yang kedua Bamaula atau Mbak Maula ya, Mbak Maula, yaitu baik, pasangannya maupun. Kemudian Titat, itu menarik sekali, Titat yaitu tidak
dan pasangannya tetapi. Dan juga yang terakhir yang saya tandai adalah dalam menyusun kalimat kita perlu memperhatikan SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Baik, sekian mungkin yang dapat saya rangkum dan semoga dengan acara kali ini, dengan wawasan yang sudah bertambah yang kita punya, kita semakin semangat lagi menulis cerpen. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum menutup acara ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, mengucapkan terima kasih Foto dulu. untuk acara yang sudah berlangsung dengan baik. Ya Bu, nanti terakhir Bu, kita berdoa dulu, baru nanti dilanjutkan dengan dokumentasi di akhir. Mungkin kita ambil waktu sebentar untuk berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, dan yang terakhir kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Dimohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk on cam, full screen. Ini Kak Iqbal yang Iya, saya yang akan memimpin untuk screen. betul. Saya akan melakukan print screen. Kepada Bapak Ibu diharapkan untuk mengaktifkan layarnya sehingga kami bisa mengabadikan sesi sore hari ini. Sudah? Oke, saya hitung ya. Hitung mundur 3, 2, 1. Sebentar. Sekali lagi. Sekali lagi kita gaya bebas. Ya, silakan bergaya bebas. Yuk, 1. Sebentar. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, silakan Elisa. Gaya literasi enggak Kakak? Oh ya, literasi boleh. Sebentar. Tunggu sebentar ya. Oke, kita Kalau mulai. cerpen gini ya. Gimana? Gini. Kalau cerpen gini. Oke, boleh kita hitung mundur ya. Kita literasi ya. Oke. 3, 2, 1. Senyum. Oke. Baik, silakan Elisa. Baik, terima kasih Kak Iqbal untuk telah membantu dalam sesi dokumentasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian untuk acara kita di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk acara kita di sore hari ini. Dan tentunya saya yakin kita semua mendapatkan wawasan lagi dari ilmu yang sudah dibagikan oleh Uti. Baik, untuk akhir kata mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan yang kami berbuat selama acara ini berlangsung. Dan terima kasih, saya Elisa, pamit undur diri. Terima kasih Elisa. Izin Terima ya, kasih. Alicia. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih semua. Mas Horas yang Sukses selalu. memfasilitasi Mbak Elisa, Bu Sehat selalu semua. Nini. Terima kasih. I love you muah. Oke, baik, terima kasih. Saya I tutup love you ya. full. Oke. I love you full. Love you, Pul. I love you full juga. Sampai jumpa di acara Di live selanjutnya. ya cerpenku di Kompasiana. Siap. Siap. Dah. Ibu Nini, Ibu Nina.